Sobat Juara, selamat datang di Voice Vokasi Make Some Noise bersama aku sebagai host Ani Trihandayani dari Prodi Informasi dan Humas Angkatan 22 dan di sini aku nggak sendirian. Di sini aku akan kedatangan bintang tamu yaitu Anissa Nur Azahra dari Angkatan 23 Informasi dan Humas dengan segudang prestasinya nih yang akan dibawakan di sini. Boleh nih kita sama-sama dulu. Hai Anissa. Halo Kak Ani. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Ani gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik dan senang banget bisa ketemu kamu nih. Kayaknya aku bakal banyak terinspirasi ya melihat udah ada, wah banyak juga nih. Udah ada sertifikat dan piala. Oh ini foto kamu juga ya pegang piala ya? Iya, Keren-keren. fotoku. Di UNS ini ya? Di UNS. Oke, ini aku manggil kamu Ica aja atau Anissa nih? Karena tadi kan kita ngobrol Ica kan? Iya, boleh aja sih. Karena biasa di Prodi juga dipanggilnya Ica sama Oh teman-teman. biasanya manggil Ica? Iya. Oke Ica, oke. Ica ini merupakan mahasiswi Informasi Humas Angkatan 23 dan juga kemarin habis memenangkan lomba juara 1 ya di Iya, UNS. betul. Itu lomba apa sih Ica kalau boleh tahu? Itu namanya Content Creative Competition. Jadi kita di situ tuh bikin konten kreatif, tapi dalam proses seleksinya tuh kita awalnya diseleksi esai dulu, kemudian baru video, abis itu kita ada juga sesi presentasinya sih Kak. Oh berarti enggak yang aku kira tuh dengan namanya konten dia tuh ya udah kita bikin konten ngumpulin terus langsung penilaian. Aku kira kayak gitu. Enggak. Oh, Jadi enggak emang ya? ini ya segala aspeknya tuh diuji banget karena mulai dari writing esainya, terus juga kemampuan riset kita, terus sampai ke gimana kita cara mendelivery ide itu sampai untuk meyakinkan juri juga gitu. Oh wow keren sih ya. Bisa ya kayak gitu ya. Berarti itu kamu kamu kan banyak ikut lomba ya, aku lihat-lihat nih, lihat di Instagram kamu juga. Itu Udah kamu liat. berarti aktif ikut lomba, organisasi juga. Organisasi apa aja nih sekarang yang lagi diikuti? Kalau untuk organisasi aku sekarang tuh jadi sekretaris dari salah satu NGO namanya Muda Harus Beda. Oh, keren. Itu biasanya kita ngadain social project gitu Kak, ke sekolah-sekolah. Jadi emang fokusnya tuh di pengembangan anak muda. Terus tapi selain itu aku juga aktif sebagai salah satu brand ambassador dari Wardah. Nama programnya itu Wardah Youth Ambassador. Terus juga aku beberapa kali volunteer di beberapa event kayak Emina Eureka Fest dan lainnya gitu. Oh, taruh yang tadi ambasador ya. Berarti Iya. kamu tuh sama aja kayak ambasadornya Wardah. Betul. Ngepromosiin juga. Betul. Oh iya sih aku lihat beberapa postingan kamu juga ada yang daily vlog make up gitu ya. Iya. Itu produk Wardah. Berarti itu dapet dong ya? Dapat dong. Jadi pengen juga deh. Daftar ya tahun depan. Oh tahun depan ya? Iya. Tahun ini udah gak ada ya? Udah nggak ada ya, udah mau tutup. Itu berarti kamu berapa lama nantinya di Wardah? Di Wardah itu aku udah dari Januari sih Kak. Dari Januari sampai selesai di Desember. Oh berarti 1 tahun gitu ya periodenya? Iya, periode Itu 1. kamu ada jabatan juga gak sih? Kayak organisasi gitu gak sih? Atau gimana? Sebenarnya kalau untuk jabatan-jabatan sendiri nggak ada, tapi kalau leadernya tiap daerah atau tiap domisili itu ada pastinya. Jadi kayak kita sama aja sih sebenarnya. Itu. Selain jadi ambasador dan juga organisasi, itu kamu ada aktivitas lain lagi nggak? Kalau aktivitas lain paling cuma ya itu sih Kak, ikutan volunteer event eksternal, terus juga aku sih lagi suka ikut lomba-lomba sih. Ikut lomba ya? tentunya. Wow, Iya. keren banget sih. Boleh diceritain gak nih tentang yang lomba si konten apa tadi namanya? Creative Content Competition. Creative Content Competition. Tuh. Panjang banget ya namanya ya. Aku tuh yang diinget cuma konten-kontennya aja. Iya, konten. Karena yang terkenalnya itu kan, kamu Iya. juga kayak mempromosikannya kayak lomba konten gitu kan. Mm-mm. Itu gimana tuh kamu sendiri kah atau sama tim dan gimana cara membaginya tuh boleh diceritain mungkin ke sobat juara ya. Sobat juara juga pasti mau tahu nih. Oke, jadi aku di sini tuh tim Kak bertiga sama Inhum angkatan 2023 juga. Namanya tuh Fauziah sama Rifat. Nah, kita bertiga tuh memang di luar perlombaan ini emang udah bestie lah. Ibaratnya udah akrab banget. Terus kita akhirnya mutusin buat ikut lomba ini. Jadi kalau ngomongin soal chemistry, sebenarnya chemistry kita udah cukup baik ya di luar perlombaan. Cuma pas di lomba ini emang kita banyak sih struggle-nya mulai dari pembagian tugas karena apa ya? Ini tuh juga kali pertamanya aku dan mereka untuk ikut lomba esai dan juga lomba kreatif konten. Jadi bener-bener struggle-nya tuh ada gitu. Cuma untuk pembagiannya karena kami masing-masing itu ada kelebihannya. Maksudnya aku pribadi lebihnya di It's okay. writing. Terus juga untuk Rifat kan bagus di public speaking, terus juga Fauzia tuh bagus di videografi.
Jadi di masing-masing apa ya tahapan Collab ya itu iya kita langsung. collab Ya, gitu. saling melengkapi, Iya keren saling banget. melengkapi betul. Berarti kalian yang ide utamanya kalian tuh buat ngajak lomba duluan siapa nih kalau boleh tahu? Kalau yang utamanya ngajak lomba Rifat sih. Lah, kalian tahu lomba ini dari mana? Kebetulan Rifat dapat dari temennya sih Kak. Temennya itu memang kebetulan ketuplak si acara ininya gitu. Oh, Jadi iya, dapat iya. info. Oh, keren sih. Berarti kamu dan dua temenmu siapa tadi, Rifat dan Fauzia. Fauzia. Berarti kan sebelumnya udah membangun chemistry ya. Memang Iya. udah temenan berarti sebelumnya. Udah satu circle lah ya sekarang sebutannya. Iya ya. Iya, iya. Berarti latihannya juga di kelas atau gimana nih? Kebetulan aku sendiri sih yang beda kelas. Rifat sama Fauzia itu satu kelas. Jadi emang salah satu struggle-nya tuh nyamain waktunya gitu sih Kak. Karena kan jadwalku sama jadwal mereka beda gitu. Cuma emang kita selalu nyari jalan tengahnya sih. Dan kalian juga sama-sama sibuk gak sih? Kamu juga Iya. sibuk? Gitu lah ya. Berarti kan kalian beda kelas. Mm-mm. Terus waktunya juga kamu juga sibuk dengan kesibukanmu sekarang kan ada organisasi dan lain-lain. Iya. Rifat dan Fauzia juga punya kesibukan kan. Betul. Gimana kamu manajemen waktunya? Untuk manajemen waktunya karena banyak banget ya. Paling aku ini sih Kak. Pertama tuh nyatet di Google Calendar. Mungkin ini udah basic banget sih. Ini supaya aku nggak lupa aja gitu. Terus juga kan kalau di Google Calendar tuh bakal ada notif ya gitu. Jadi nggak kelewat. Terus paling kalau hal yang mungkin kita kadang tuh burnout karena bingung mau ngerjain yang mana dulu ya gitu. Itu aku paling bikin skala prioritas dulu sih Kak. Dari yang paling urgent gitu untuk aku kerjain. Yang deadline-nya paling mepet gitu. Nanti yang lainnya mengikuti karena aku juga nggak bisa multitasking ya jadi aku harus nyelesain satu-satu gitu. Oh, jadi kamu juga nyusun skala prioritas juga gak sih berarti? Betul. Oh, keren banget ya. Sibuk banget nih berarti nih. Terus kalau untuk waktu time management di persiapan lomba tuh gimana? Nah, time management di persiapan lomba kebetulan cukup struggle karena waktunya tuh berdekatan sama UTS waktu itu. Oh, itu bulan apa ya kalau boleh tahu? Aku lupa Bulan deh. apa ya? Bulan apa? Coba, Oktober. Oktober. Oh, Agustus sampai Oktober. Untung ada clue ya di sini. Iya. Bulan Agustus sampai Oktober. Pendaftarannya bulan Agustus atau Juli? Kalau nggak salah kita tuh daftar di September awal kalau September salah. awal. Oh iya sih, itu jadwal UTS ya. Jadi soalnya apa ya gap antara satu tahap ke tahap lainnya tuh cukup jauh gitu loh Kak. Jadi dari seleksi, kemudian pengumpulan video, terus ke presentasi. Jadi kan kita nggak bisa nyicil misalnya bikin videonya karena Iya. kita harus lulus dulu ke tahap selanjutnya baru harus bikin videonya. nungguin pengumuman juga ya. Benar. Wow. Dan saat tahap lulus video itu emang lagi UTS sih saat itu. Jadi cukup struggle. Cuma ya lagi-lagi karena emang udah pilihan ya. Jadi emang ada risiko ya pasti ada yang dikorbanin waktunya segala macem. Tapi yang pasti yang utamanya tuh kuliah sih Kak. Ngerjain dulu semua tugas UTS-nya baru ke lomba ini. Karena kan lomba apa ya? Sampingan lah. Iya, selingan. Ini gak sih motivasi dan pendukung kalian buat semangat Betul. kuliah juga kayak ayo kerjain UTS-nya ayo kita biar harus cepet selesai. cepet lanjutin lombanya ini biar cepet selesai. Keren sih. Terus untuk kamu bisa manajemen waktu itu kan tadi kan persiapan lomba. Iya. Terus setelah lombanya tuh gimana manajemen waktunya? Apakah tetap sama ngikutin kayak sebelumnya atau ya udah berjalan aja? Karena kan kesibukan kamu banyak ya. Oke, kalau ngomongin soal kesibukan, sebenarnya kesibukanku tuh nggak yang konsisten dari awal apa ya, awal semester sampai akhir tuh kayak gitu-gitu terus gitu. Karena aku juga bukan yang bener-bener aktif di organisasi yang sibuk banget itu enggak sih Kak. Jadi lebih ke mungkin aku ke kepanitiaan gitu-gitu yang mungkin apa ya, kesibukannya sesuai periodenya aja gitu. Oh iya. Biasanya kalau habis lomba aku ada break kayak semingguan lah. Berarti aku mau santai gitu. Santainya juga tapi tetap ngejalanin tugas kuliah juga ya. Cuma kayak refreshing sedikit lah ya. Iya kebayang sih kebayang. Tadi kan kamu juga di awal sempat mention struggle untuk pembagian waktu yang pas UTS dan juga nungguin waktunya itu kan. Iya. Itu ada nggak sih dari hal struggle itu yang bisa kamu jadiin pembelajaran nih? Mungkin sobat juara juga bisa dengar gimana nih kesibukan organisasi, ikut lomba, terus aktif jadi ambasador, pasti ada dong pembelajaran yang bisa dipakai untuk kedepannya evaluasi kamu nih kalau boleh tahu. Ada sih Kak. Sebenarnya kalau ngomongin manajemen waktu emang mungkin sulit ya, tapi sebenarnya ada yang lebih sulit dari
time management, Apa tuh? Spill dong. stress management. Oh iya, aku setuju banget. Iya, stress management. Kalau kita nggak bisa manage stres kita, bisa jadi kayak waktu-waktu yang udah kita manage tuh berantakan juga ujung-ujungnya. Jadi kayak apa ya, belajar untuk stress manajemennya itu sih pertama Kak. Mungkin kita tuh kadang stres mungkin terlalu banyak mikir, aduh Iya banyak sih. banget yang dikerjain segala macam. Tapi aku belajar untuk kayak let it flow aja sih, kayak kerjain aja gitu. Nggak perlu mikir, yang penting kerjain, nanti kan lama-lama juga selesai gitu. Oh iya sih, betul. Gitu Emang sih. semuanya tuh akan selesai kalau dikerjain. Betul, jangan nunda-nunda berarti Iya, ya. setuju. Jangan ditunda-tunda gitu kan. Tuh. Oke, berarti untuk manajemen waktu itu lebih susah manajemen stres. Stres. Susah sih. Terus Mahasiswa ya soalnya. iya, mahasiswa aku juga berasa sih manajemen stres tuh susah banget. Apalagi aku juga sama, aku tuh aktifnya kayak kamu juga di semester 3. Iya Tapi kan? kayak semester 5 ini sudah cukup. Lelah. Iya, tapi kalau kamu kayak akan lanjut lagi ya, ada rencana lomba lagi kan selanjutnya? Tentu ada. Berapa bulan lagi nih kalau boleh tahu rencana lombanya? Untuk rencana lomba sendiri kebetulan aku di akhir bulan ini tuh ke Jogja Kak buat final lomba esai. Wah, keren banget. Nah, sama satu lagi tuh aku lagi ada lomba konten juga gitu sih Kak. Dan lagi ongoing untuk pembuatannya. Oh, wow, berarti ini lagi proses juga ya. Iya. Nah, terus gimana nih? Balik lagi ke manajemen waktu. Terus manajemen waktunya gimana nih kalau sekarang? Kalau tadi kan yang persiapan lomba kan, sekarang kan Iya. lagi proses lombanya nih. Gimana nih manajemen waktunya? Apalagi dikit lagi udah mau UAS. Mm-mm. Dan UAS tuh kebanyakan kita project gak sih? Betul. Iya, gimana tuh kamu manajemen waktunya? Manajemennya lagi-lagi dari prioritas sih Kak. Terus juga untungnya ya kayaknya lomba-lomba ini bakal selesai tuh sebelum UAS kan. Jadi kayak aku masih agak lega gitu. Oh iya. Cuma mungkin ada beberapa UAS yang persiapannya mulai dari sekarang. Nah itu pasti aku diselesain dulu. Biasanya kan project team ya, itu aku kerjain dulu sama timku, baru nanti aku kalau udah selesai baru ngerjain lombanya gitu. Jadi emang yang utamanya kuliah sih Iya, pastinya. kuliah, kedua lomba. Betul. Atau kedua organisasi. Karena organisasiku gak mengikat banget dan bukan yang singgung-singgung Oh, jadi banget, kedua aku lomba lomba. dulu deh. Oke. Tergantung ya, beda-beda setiap orang. Oke. Tadi kita udah banyak ngomongin time management, prestasi kamu juga dan lomba. Banyak nih ngomong nih. Iya. Haus gak sih? Aus dong. Haus. Mau minum apa nih? Kita ada jus. Kita ada jus apa aja? Oh, kita ada jus apel, jus Wow. jambu, ada alpukat, es teh, es jeruk. Banyak. Kita banyak. Udah Jadi kayak prepare di cafe spesial. Iya. Mau jus mangga deh ya, Jus lagi mangga. musim. Oh iya bener, sekarang lagi jus mangga. Lagi jus mangga, lagi musim mangga ya. Iya. Jus mangga ada nggak jus mangga? Jus mangga. Wow. Wah, ada jus mangga, pas banget. Cepet ya. Oke, terima kasih. Pas banget jus Wow. mangga. Oke, kita udah pada bisa menebak keinginanmu ya ini ya. Oke. Kebetulan lagi makasih. musim juga. Minum Boleh, ya. iya boleh. Atau mau cheers dulu kita? Oh, Oke. udah nempel di mulut. Cheers dulu. Cheers. Seger juga ya. Mau ditaruh di mana nih? Di Taruh meja mana bawah aja atau di samping? Sini aja kali ya. Oke. Jangan menutupi si juara. Oke. Gimana setelah minum jus mangga dan banyak berbicara? Seger. Seger ya. Mantap. Dan dari tadi nih aku merhatiin kamu, tentunya dong aku merhatiin kamu, perhatiin siapa lagi kan? Public speaking kamu keren banget. Jujur aku juga kagum. Kamu ngebahas time management, perlombaan dan lain-lain itu lancar banget. Dan gak heran juga kamu menang lomba sampai aktif organisasi dan ambasador itu, brand ambasador. Boleh tahu nggak sih gimana public speaking kamu? Mungkin kamu ada latihan atau mungkin mengelolanya gitu. Aku boleh tahu nggak sih? Mungkin tips-tips dan trik untuk sobat vokasi juga? Oke, kalau ngomongin public speaking sebenarnya itu menurutku apa ya? Long time learning gitu sih Kak. Jadi nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Karena aku juga udah membuild apa ya? Skill public speakingku tuh udah dari SMP. Jadi kayak banyak lah lika-likunya, nggak selalu gampang. Apalagi aku termasuk anaknya sebenarnya pemalu, introvert. Oh, kamu introvert? Introvert. Wow, nggak kelihatan introvert sih, jujur tidak terlihat introvert. Keren banget Iya. public speakingnya. Jadi kalau yang bilang introvert gak bisa public speaking itu hoax ya, itu bohong banget karena bisa semuanya asal dilatih. Kalau untuk apa ya, rutinitasnya untuk dilatih itu paling lebih ke kayak
ngelatih vokalnya gitu sih Kak, latih vokalnya karena emang salah satu apa ya, aspek public speaking itu kan memang dari vokalnya. Iya sih, dari Heeh. suara ya, vokal. Betul. Terus juga sebenarnya latihan bisa dari mana aja, bisa dari Instagram segala macam, dari YouTube. Pokoknya segala platform tuh kan banyak banget ya Kak Iya untuk sih, belajar. betul, Terus aku betul. juga pernah ikutan course public speaking itu juga online. Itu udah banyak banget kan sekarang. Tapi sebenarnya dibandingkan kita cuma belajar, public speaking itu lebih ke praktik ya sih menurutku. Iya sih, aku setuju. Berarti kamu juga sekarang mempraktikkan public speakingmu nih. Betul. Kamu praktikan di mana aja nih public speakingmu selain di podcast ini? Kalau public speaking sebenarnya sesimpel kayak kita presentasi di kelas aja sih. Kita nanya di kelas, terus Oh, iya berpendapat di sih. kelas itu udah sangat melatih public speaking kita. Terus juga selain itu alhamdulillahnya aku dapat kesempatan-kesempatan buat jadi MC, moderator, itu juga memengaruhi aku gitu loh. Itu menambah apa ya, percaya diriku terhadap skill aku ini gitu. Berarti menurut kamu penting gak sih public speaking tuh? penting banget. Penting banget ya. Sebenarnya lumayan juga gak sih nambah-nambah pengalaman kayak kamu Iya. tadi MC moderator. Itu udah dari SMP atau baru-baru kuliah aja nih? Apalagi tadi kamu bilang kan dari oke. SMP kan udah aktif. Ini lucu sih. Aku dari SMP walaupun udah belajar public speaking, tapi untuk kayak apa ya? Praktikannya gitu ya. Mempraktikannya untuk jadi MC moderator, aku udah pengen banget dari SMP, tapi nggak pernah dilirik. Oh, kamu kurang menunjukkan kali ya. Iya Apa ya kali bahasa ya. sekarangnya mungkin caper dikit kali ya. Kurang mungkin personal brandingnya. Iya ya, Nah, setuju. Jadi selain skill kita perlu juga di personal brandingnya sih Kak, karena untuk nge-reach out aku kayak kemarin itu moderator ODM-SV itu kan masih banyak banget ya mahasiswa vokasi gitu. Tapi kenapa aku salah satu yang di reach out Wow, keren sih. itu karena dari personal brandingku di Instagram sih pastinya. Oh, berarti gitu. itu kamu ditarik gitu ya? Iya, Atau ada ditarik. yang kamu mengajukan diri gitu gak sih? Mengajukan diri itu first time jadi MC itu di acara Wardah sih Kak. Oh, itu kamu mengajukan diri. Iya. Keren sih. Itu kayaknya start yang baik dan langsung Betul. besar gak sih? Malah langsung di reach banyak kayak gitu. Iya. Berarti sampai sekarang untuk MC dan moderator itu kamu by request lah ya sebutannya. Iya, by request. Tarik gitu, telepon, di call. Betul. Oh, keren. Ada ini dong, ada red cardnya dong sekarang. Belum sih, Oh, belum sampai situ ya. bikin public speakingmu udah keren banget, pengalamannya udah banyak banget, tinggal bikin red card ini. Oke, nanti Kan ya iya, dicoba kan ya. banyak ya yang ngelirik kan, lumayan. Oke. Noted deh Kak. Noted, oke, Steve, aku setuju. Berarti kalau ke depannya nih, udah ada panggilan lagi belum buat MC dan moderator? Belum sih ya, mungkin nanti. Nanti. Oke. Terus di organisasi sering jadi MC atau moderator juga nggak? Kebetulan kalau karena organisasiku NGO itu lebih ke kayak kita interaksi sama anak-anak gitu sih Kak, lebih ke kayak anak-anak sekolah gitu. Itu kan juga salah satu hal yang public speaking dibutuhin lagi, juga. Iya iya. benar, ngobrol sama anak sekolah. Karena kita kan mengedukasi gitu. Iya, karena tidak semudah itu nggak sih ngobrol sama anak-anak sekolah tuh kadang. Bener. Iya, malah kayak yang menurut kita gampang ternyata mereka tidak paham gitu. Bener. Gimana tuh pengalaman jadi public speaking untuk anak sekolah itu? Pasti kan apa ya, setiap segmentasi atau setiap publiknya kita tuh beda-beda ya caranya ya Kak. Dan untuk ke anak sekolah itu lebih ke kita emang pendekatannya lebih santai gitu, bukan ngomong public speaking yang formal gitu enggak, tapi lebih ke ngobrol-ngobrol aja, PDKT halus-halus Iya. gitu. Oh, tetap nyesuaiin lah ya siapa Bener. audiensnya. Berarti nih si public speaking dan pengalaman-pengalaman kamu nih, kamu ngerasa ini tuh jurusan kamu banget gak sih? Iya dong. Terus motivasi kamu berarti masuk jurusan ini apa nih kalau aku boleh tahu? Oke. Jadi ini aku salah satu orang yang bingung banget waktu mau masuk kuliah tuh jurusan apa ya. Karena aku kayak nggak pernah ngerasa aku spesifik punya skill tertentu gitu loh Kak. Tapi karena waktu SMA itu kebetulan aku lomba debat, yang mana keren. memang itu udah terlatih kan public speakingnya dan aku suka gitu. Mungkin pasti opsi yang dikasih orang-orang ke aku tuh antara jurusan hukum atau ilmu komunikasi. Karena aku setelah beberapa pertimbangan aku kayaknya kurang deh di jurusan hukum, aku jadi lebih memilih ke ilmu komunikasi. Dan ilmu komunikasi itu kan tapi luas banget ya Kak. Iya benar, aku Terus setuju. aku cari tahu spesifiknya di bidang-bidang apa aja sampai akhirnya aku tertarik sama public relation, makanya aku pilih informasi dan humas. Oh iya sih, bener-bener langsung yang tertuju ya. Berarti bekal kamu tuh udah
banyak banget nggak sih dari SMP, SMA sampai akhirnya masuk di jurusan ini. Iya Keren lumayan sih, ya. iya iya. Berarti sebelum menentukan nih, ada nggak kayak proses-proses untuk oke, akhirnya aku pilih jurusan ini gitu. Apa aja nih yang mendukung kamu? Khususnya di Undip ini ya. Karena PR itu aku lihat kayak Kak di Indonesia, di PTN sih khususnya itu yang kebanyakan tuh D3 nggak sih Kak? Oh iya sih, Nah, salah satu benar-benar. pertimbangan aku milih di Undip itu karena udah D4. Ah iya, Mm-mm. jadi gelarnya STR ya, Iya sarjana terapan, STR, betul. betul. Setuju. Oke. Jadi itu merupakan motivasimu akhirnya masuk ke jurusan Informasi dan Humas, Inhum. Tapi udah tahu belum sebelumnya kalau singkatannya tuh Inhum? Enggak, aku tahu ya awalnya Formas Oh karena iya. IG-nya. Oh karena IG-nya iya, ya, Hima. iya ya, Hima, iya iya Hima Formas. Bener sih aku setuju. Aku Mm-mm. juga juga bingung manggilnya Inhum atau Formas. Tapi Iya kan? awal-awal manggilnya Formas, lama-lama Heeh. oh Inhum gitu. Iya, lebih enak Oke. Inhum sih. Iya sih aku setuju lebih enak Inhum. Nyebutnya lebih ya udah Inhum, lebih Iya. apa ya? Lebih mudah lah gitu. Mm-mm. Oke, balik lagi ke lomba nih. Oke. Kamu udah ada kejuaraan sebanyak apa sih tadi aku perhatiin? Aduh, ini waktu kuliah aja atau dari SMA? Banyak ya. Boleh sih menurutku dari SMA juga perlu sih. Inilah saatnya show your wording and show your apa ya? Wow. Any champion gitu. Kalau di SMA sendiri itu sih tadi Kak, aku aktifnya di lomba debat. Khususnya tuh di debat hukum sama bahasa Indonesia aku itu. Saat itu aku kalau nggak salah memenangkan ada 4 event sama aku SMA, event debat. Terus juga selain itu aku memang udah suka kepenulisan kan. Jadi aku ada nulis artikel gitu segala macem itu juga di SMA lombanya. Terus baru pas kuliah ini sempat apa ya pas maba mungkin penyesuaian ya, apalagi aku juga ngerantau kan. Jadi untuk apa ya membangunkan semangat untuk ikut lombanya itu masih kurang gitu pas di awal-awal. Cuman pada akhirnya nemu teman-temanku yang bisa jadi partner yang cocok. Akhirnya aku mulai lomba lagi. Nah, untuk sejauh ini aku di kuliah udah memenangkan ini Creative Content Competition UNS ini sama yang kemarin itu vokasi juara. Oh, wow, keren sih. Banyak ya berarti lombanya. Iya ya. Terus perbedaan dari lomba pas di SMA sama pas kuliah nih, sesusah apa nih nyesuainya? Tadi kan kamu bilang kayak tetap nyari partner lagi nggak sih untuk bisa ikut lomba? Itu beda banget nggak sih lomba di SMA dan kuliah tuh? Beda banget. Beda banget. Bedanya Gimana tuh lebih ke kalau di SMA tuh ada yang mengarahkan gitu sih Kak. Karena kan kita dinaungi sama ekskul gitu, terus juga namanya guru-guru di sekolah kita kan kerasa ya kayak mereka tuh bener-bener melobi kita untuk ikut lomba segala macam, dicariin partnernya, tim yang cocok segala macam. Terus mungkin dari persiapannya bener-bener udah ditemenin juga nggak sih iya dilatih juga bener gitu ya? kita kayak udah ngikutin aja gitu loh maunya gimana gitu. Dan pada akhirnya ya itu apa ya udah enak aja gitu loh, udah serba ada. Difasilitasi berarti ya dari Difasilitasi sekolah kalau banget. lomba di SMA itu? Kalau di kuliah tuh mungkin ini salah satu apa ya kesalahan aku dan teman-teman juga karena kemarin tuh kita nggak memakai dosen pembimbing, jadi berarti bener-bener mandiri. lomba. Oh iya, wow. Tapi menurut kamu akan lebih mudah lomba tuh ketika kalian mandiri atau ketika ada dosen pembimbingnya? Ada dosen pembimbingnya ya. Karena dia ngarahin ya. Iya. Ya aku setuju sih. Apalagi kan kita berapa kali maksudnya clueless banget. Mungkin ada kesalahan yang kita lakuin tapi kita nggak nyadar segala macam itu kan harus yang ngoreksi tuh yang udah profesional Iya gitu. sih, bener-bener harus ada yang dampingin, mengoreksi, Mm-mm. mengevaluasi juga ya buat Betul. lomba-lomba ke depannya. Apalagi kan kamu ke depan akan banyak ikut lomba juga. Mm-mm. Oh, ke depan kamu juga akan ada rencana magang nggak sih? Aku Iya. tiba-tiba beralih ke magang nih, kepikiran kamu Betul. lomba terus rencana lomba ke depan. Oh, kan udah semester 3 pasti ada lah. Kita sebagai anak-anak vokasi kan kepikiran magang ya. Udah ada belum sih rencana magang kamu? Ada sih rencana magang ini. Karena kan bulan depan tuh udah mulai Iya, kita libur ya. udah Kak. libur ya. Kita kan tanggal 9 udah UAS nggak sih? Mm-mm. Iya. Jadi kan libur kita tuh panjang ya namanya libur Panjang, kuliah iya. ya. Terus aku ngerasa kalau kita gak ngapa-ngapain tuh kayak sia-sia gitu Iya loh, Kak. bener, kayak kamu harus produktif gak sih? Jadi aku mau coba-coba magang mandiri dulu sih. Karena kan untuk PKL segala macamnya masih di semester-semester nanti Iya, ya. semester 7 sih kalau PKL itu. Iya. PKL atau magang wajib ya nyebutnya, aku juga masih bingung. Sepertinya Iya. magang wajib ya? Magang wajib, Oke. magang wajib. Iya, jadi mau mulai yang simpel-simpel dulu di tempat yang menerima anak semester 3 gitu. Yang nerima dulu aja berarti Iya, ya. karena kan nyari pengalamannya dulu aja deh.
Keren sih, berarti ngumpulin pengalaman dari semester 3 untuk disiapin ke semester 7. Keren. Wow sekali. Berarti rencana magang itu akan di Semarang atau di kota asal kamu? Kamu asli dari mana sih? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya, kamu akan nyari magang di mana nih? Tangerang atau di Semarang aja? Kayaknya untuk sekarang tuh di Semarang sih, Kak. Oh, kenapa itu? Karena kayak lebih banyak opsinya gitu nggak sih, Kak? Karena di sini kan juga pusatnya Jawa Tengah Oh iya, bisa benar dibilang. kan ibu kota Jawa Tengah ya. Kalau apply magang di pemerintahan tuh kayak lebih banyak opsinya gitu di sini. Oh, oke, ke-spill nih. Pemerintahan berarti kamu Apa mau tuh ya? melamar magang di pemerintahan. Mm-mm. Wih, udah berapa banyak nih yang lagi kamu telusuri lebih dalam? Berapa ya? Kayak 5, 10, 15? Enggak Oh sebanyak itu enggak, ya. enggak sebanyak itu. Lagi coba di 1 atau 2 sih pertimbangan dulu. Oke, semoga dapat ya. Tapi menurutku Iya. pasti dapat sih dengan pengalaman magang, pengalaman organisasi kamu. Itu pasti kayak baru dilirik kayak, wih, Waduh, CV-nya mantep. Terima. semoga ya. Oke, wow, rencana magang. Berarti semester 4 akan ada rencana magang juga nih? Iya, ada lagi Oke. tentunya. Berarti nggak pulang-pulang nggak sih kamu ini? Kalau semester 4 sih aku rencananya mau magang entah di kota asalku atau di Jakarta sih, Kak. Karena kan lebih deket ya. Oh iya sih. Iya. Wow. Oke. Setelah kita berbincang banyak nih udah ngomongin lomba, Ya. organisasi, pengalaman magang, time management waktu. Maaf. Manajemen waktu Manajemen banyak juga ya. Kita lanjut ke games. Kita akan ada games. Wow. Kita akan ada game setuju dan tidak setuju. Boleh Sekarang dong kita tes otak. aksesoris gamesnya. Oke, terima kasih. Ini ada si setuju. Ini apa? Oh, tidak Tidak setuju. setuju. Ada si tidak setuju dan setuju. Boleh pegang dua-duanya. Oke. Nanti aku akan memberikan pertanyaan, tapi aku maunya kamu jawab langsung cepet, ting, gitu. Nanti ngarahin ke kamera. Oke, kita mulai pertanyaan dari pertama. Setuju dan tidak setuju. Dan jangan lupa setelah kamu angkat harus beri alasan. Oke, siap. Oke. Aku tidak menerima cuman ting terus diem. Nggak mau. Maunya dikasih alasan biar Siap. sobat juara juga tahu nih kenapa itu bisa kamu jawab dengan setuju dan tidak setuju. Oke, yang Oke. pertama. Setuju nggak sih kalau organisasi dalam kampus itu nggak penting? Tidak setuju ya? Iya Kenapa tuh? dong. Boleh dijelasin nggak sih Ica kenapa? Karena menurut aku organisasi itu tempat kita belajar sih, Kak, sebelum mulai ke dunia kerja, masuk ke dunia kerja. Karena kan kalau misalnya kita masuk organisasi tuh segala apa ya, emang menerima kita untuk belajar. Jadi ada kesalahan kayak seperti apapun tuh akan tetap ditolerir gitu loh, Kak, dibandingkan nanti di dunia kerja. Oleh sebab itu kita itu harus mulai dari di organisasi. Kayak ada banyak hal yang mungkin perlu dipelajari di organisasi loh, Kak. Jadi kayak ada apa ya, kerja tim kan juga di organisasi ya. Di hal-hal kayak gitu sih. Dan tapi menurut aku pertimbangannya tuh harus ikut atau nggak ikut tuh lebih ke emang dari tujuan awal kita. Kalau misalkan emang mau belajar dulu, organisasi dulu aja gitu. Oke, berarti ini ke-spill juga nih. Alasan kamu ikut organisasi berarti untuk belajar juga di pengalaman Iya. kerja nanti ya, untuk kerja nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Setuju nggak kalau orang introvert, maaf nih, waduh, setuju nggak kalau orang introvert nggak bisa masuk jurusan informasi dan humas? Udah ke-spill ya tadi, tentunya nggak setuju dong. Wow, tidak setuju kata Ica, tidak setuju. Alasannya apa nih Ica? Karena aku juga introvert. Sesimpel itu. Dan buktinya aku bisa-bisa aja kan masuk Inhum. Masuk Inhum, aktif organisasi, aktif lomba, dan introvert. Iya, Kasih betul. paham introvert itu tidak ada Mm-mm. katanya kayak nggak boleh lah masuk jurusan ini, itu nggak ada ya, Nggak tergantung kitanya sendiri. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setuju atau enggak kalau organisasi itu cuma buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran? Karena banyak nggak sih yang ngomong kayak gitu, ngapain sih ikut-ikut, capek gitu nggak sih? Setuju nggak? Sebenarnya tergantung. Kalau kita ikut organisasi karena FOMO ya kayak gitu sih. Coba kalau kita memang punya tujuan yang jelas, enggak sih. Pasti kita bisa mengambil hal-hal positif ya. Jadi
perlu pertimbangan juga sih masuk organisasi tuh, jangan sekedar FOMO, ikut-ikutan karena temen daftar gitu-gitu. Oke, ternyata iya banyak juga sih ya yang Mhm. FOMO. Teman-teman kamu berarti banyak yang FOMO ya? Ah, Soalnya soalnya aku juga teman-temannya banyak yang FOMO kayak makanya aku mhm, mendengar-dengar capek gitu kan. mhm. Oke, 3 aja nih pertanyaan setuju dan tidak setujunya. Oke. Terima kasih banyak ya Ica sudah Iya. hadir di podcast. Oh ini, sini boleh aku Oke. panggil dulu. Tolong teman-teman. Oke, terima kasih banyak udah mau hadir di Voice. Terus kita juga banyak nih berbincang, sudah aku rangkum juga nih dari tadi. Ada Mhm. perlombaan, manajemen waktu, dan lain-lain yang pastinya bisa memotivasi teman-teman untuk lanjut seperti Ica mungkin ya. Banyak pengalaman untuk dipersiapkan di masa depan. Oke, terima kasih, itu aja mungkin podcast dari aku. Terima kasih banyak juga Ica sudah Makasih mau juga hadir ya. Kak, Terima atas kasih. kesempatannya, aku seneng Iya. banget. Wah, aku juga seneng banget ini bisa termotivasi sama kamu kan. Oke, mungkin segitu aja teman-teman sobat juara. Jangan lupa untuk nonton lagi selanjutnya di Voice Vokasi Make Some Noise. Bye. Bye.